Kemudian ada Gus Huda dari PKB dan juga ada Bung Erwin Aksa dari Partai Golkar dan juga ada Mas Ilham Saputra. Mas Ilham, ini kan katanya Komisi 2 DPR ini akan memanggil penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah kemudian KPU dan juga Bawaslu untuk meminta pertanggungjawaban lah istilahnya ya. Cukup nggak sih sebenarnya, Mas Ya, Ilham? kalau saya menyarankan jangan di masa rekapitulasi dipanggilnya, karena ini biarkan KPU dan Bawaslu bekerja terlebih dahulu terkait dengan rekapitulasi sekarang ini, karena kalau nanti dipanggil di tengah-tengah di masa mereka bekerja mengerjakan rekapitulasi, justru ini akan menghambat proses. Karena Malah kita tertunda ya? Iya, karena kita nggak pernah tahu rekapitulasi ini akan RDP ini akan berkembang seperti apa. Karena nanti akan ada anggota DPR yang mungkin dia tidak terpilih, dia akan bertanya, dia akan menyoal KPU dan juga soal-soal lain tentu, termasuk pencalonan presiden. Nah, jadi saya kira tunggu saja sampai kemudian KPU menyelesaikan rekapitulasinya, karena kalau kemudian dipanggil di tengah-tengah rekapitulasi ini, saya khawatir nanti KPU tidak berhasil menyelesaikan masa rekapitulasinya selama 30 hari, 35 hari. Tapi menurut Anda cukup nggak sih dengan hanya dipanggil dengan Komisi 2 DPR, atau memang seharusnya ada efek yang lebih jera begitu? Ya, justru kan kemudian Komisi 2 harus mengetahui terlebih dahulu apa sih persoalan yang terjadi di pemilu 2024 ini, terutama dalam konteks penyelenggaranya. Karena memang seperti yang kata Mbak Adisti bilang tadi, ada jual beli suara, kemudian juga ada persoalan di penyelenggaranya, ada manipulasi suara dan lain sebagainya. Tentu ini saya membaca juga di beberapa media ada penggelembungan suara di, misalnya saja contoh di DPD di Aceh misalnya, walaupun itu sudah diselesaikan dengan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penghitungan ulang. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tentu yang menghambat proses rekapitulasi di daerah, karena ada penghitungan ulang lagi rekapitulasinya, ada rekomnya lagi dan beberapa hal lain. Di Maluku Utara juga demikian terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian nanti di masa rekapitulasi KPU dipanggil, sekali lagi saya akan kira-kira nanti persoalannya rekapitulasi ini tidak akan selesai pada tepat waktu. Oke, jadi kalau bisa dipanggil setelah rekapitulasi suaranya selesai dulu lah nih pekerjaan yang kejar targetnya ya, Mas Ilham ya. Kalau Gus Huda dan juga Mas Ciko ini melihatnya pemanggilan KPU dan juga Bawaslu ini oleh Komisi 2 ini merupakan pintu awal masuk permulaan untuk hak angket atau gimana kalau Gus Huda, Mas Ciko melihatnya? Duluan Gus. Gus Huda? Ayo, monggo. Dulu silakan. Silakan Gus Huda. Oke. Saya tidak tahu persis ya. Saya kira perlu ditanya Mas Doli itu, temannya Mas Erwin. Sebagai Ketua Komisi 2, kenapa ini diadakan di tengah perhitungan rekapitulasi? Karena menurut saya, kalau targetnya ingin ada perbaikan, sudah telat menurut saya. Nah, karena itu kalau semangatnya itu saya kira tidak tepat. Nah, semangat yang lain saya kira Mas Ciko nanti bisa menjelaskan gitu. Apakah ini bagian dari upaya untuk misalnya meminimalisir potensi supaya tidak ada pengajuan hak angket atau seterusnya. Tapi saya setuju. Saya kira kalau toh ini akan diadakan dengar pendapat dengan rapat kerja dengan KPU, saya kira terlambat menurut saya. Lebih baik dituntaskan dulu semua agenda sampai tanggal 20 Maret. Habis itu saya kira Komisi 2 baru memanggil. Gitu. Tapi sekali lagi, ini tidak menyurutkan bergulirnya hak angket yang sedang diinisiasi oleh Koalisi 01 dan Koalisi pasangan 03. Mas Ciko sendiri? Ya, kami justru melihatnya begini, karena kalau pemanggilan ini kan pastinya akan ada output yang kita dapat dari pemanggilan ini. Ada informasi apakah betul terjadi pelanggaran itu di mana. Ya kan, ketidakpuasan Bawaslu misalnya dengan KPU, kita lihat juga di lapangan tadi ada bentrok antara Bawaslu dan KPU. Nah, ini juga harus perlu ditelusuri lebih jauh bagaimana sih hubungannya selama ini di lapangan. Apakah betul banyak juga
profesionalan Bawaslu juga misalnya, bahwa sebagai sistem pengawasan yang tidak banyak melihat temuan-temuan dalam pelanggaran, kita bisa membandingkan, saya lupa angka persisnya, tetapi temuan hari ini itu jauh di bawah temuan-temuan penyelenggara pemilu yang sebelumnya oleh Bawaslu. Sementara laporannya jauh menumpuk lebih banyak dan juga banyak yang tidak ditindaklanjuti, bahkan yang jelas-jelas pelanggaran tidak diberikan sanksi. Nah, ini akan kita lihat di situ. Nah, antara dua, bisa juga ini diselesaikan di Komisi 2, atau apa yang ditemukan di Komisi 2 ini menjadi materi yang sangat penting untuk pembahasan di hak angket nanti. Nah, itu kita lihat nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi kapan ini hak angketnya? Mas Ciko, dari PDI Perjuangan. Lagi disusun materinya. Oke, sayang sekali jawabannya nge-freeze ini dari Mas Ciko ya. Mudah-mudahan. Iya. Silakan Mas Ciko. Udah kedengaran. Ya, silakan. Jadi tadi kepastiannya kapan ini? Jangan pas ditanya kapan langsung nge-freeze. Oh gitu. Jadi gini ya, itu tadi, bahwa apakah nanti apa yang kita dilakukan oleh Komisi 2 itu juga bisa menjadi materi yang sangat penting. Karena kalau kita bicara hak angket ini kan nggak bisa main-main. Ini sesuatu yang sudah digulirkan dan akan memberikan tanda kutip ya cukup guncangan-guncangan kecil maupun besar dalam politik di Indonesia. Kita tahu karena memang ada kemungkinan kan ke ujung maksimal dari hak angket ini bisa terjadi pemakzulan, walaupun bukan itu yang dicita-citakan oleh teman-teman di anggota DPR, saya yakin, tapi sesungguhnya adalah perbaikan untuk pemilu ini, penyelenggaraannya lebih baik lagi di masa depan dan tidak seburuk apa yang kita lihat sekarang, yang banyak dikatakan adalah pemilu paling buruk selama era reformasi gitu. Termasuk apa tadi yang disampaikan bahwa pemanggilan Komisi 2, nah hasil-hasil dari pertemuan dengan penyelenggara pemilu maupun Mendagri itu juga bisa menjadi materi yang penting untuk dibawa ke hak angket. Jadi kita tunggu aja. Jadi tunggunya, apalagi lah yang ditunggu sebenarnya Mas Ciko? Oh bisa, apakah hasil penetapan itu juga menjadi materi, kan kita nggak, ini teman-teman ada punya pertimbangan sendiri di Dewan maupun di partai-partai politik. Karena tadi sudah menyinggung Mas Ciko ya kan, yang soal tadi itu ada ungkapan dari pernyataan dari Pak JK yang mengatakan sebelumnya pernah menyebut pemilu 2024 ini menjadi pemilu dengan sejarah terburuk begitu ya, sepanjang tahun 55 kalau tidak salah. Nah, respon dari Bung Erwin Aksa sendiri dari Golkar sendiri seperti apa ini kalau dikatakan pemilu terburuk? Anda setuju nggak? Ya, menurut saya Pak JK melihat proses sebelum pemilihan ini terjadi. Jadi bukan selama proses pemilunya. Kalau proses pemilunya, ini pemilu terbesar di dunia loh, dalam satu hari. Jadi boleh kita bangga bahwa kita menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu hari. Persoalan ada di penggelembungan suara di tingkat kecamatan, yang kemudian Bawaslu-nya mungkin ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, ya ada sengketa di antara partai politik sendiri, dan kemudian ada juga sengketa antara partai ya, nanti akan dibawa ke MK ya, ada juga kan ada yang dibawa ke Mahkamah Partai. Tetapi Pak JK itu melihat bahwa ini sebelum terjadinya pemilu itu sendiri gitu, bahwasanya ada proses yang tidak sesuai. Itu yang mungkin dipertanyakan oleh Pak JK, atau mungkin selama proses pemilu ini ada beberapa hal yang dipertanyakan. Tetapi saya kira pemilu kali ini lebih baik. Malah yang menurut saya jadi catatan itu adalah pemilu 2019 yang dimana masyarakat Indonesia terjadi polarisasi. Itu yang ya, lebih buruk buat Indonesia. Kalau kali ini kita semuanya berkampanye dengan gagasan, ide, ya, dengan kreativitas dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang harus dilihat dan itu diapresiasi oleh masyarakat dunia. Kalau Bung Erwin mengatakan pemilu ini bisa dikatakan lebih baik ya, apalagi suara Golkar tampaknya juga lagi cemerlang nih di pemilu 2024 ini, Bung Erwin. Nah, ya. Lumbung suaranya di mana aja nih untuk perolehan yang unggul begitu? Kalau dari sudah ada laporankah? Kalau tidak salah di Kaltim juga ya, di Kalimantan Timur ya? Sumatera paling banyak, Jawa Barat ya, tentunya Kalimantan juga hampir semua, Sulawesi. Tetapi kita melihat bahwa memang Golkar bekerja dengan anak-anak muda, dengan data, dengan riset yang bagus dan menempatkan caleg-caleg yang tepat di setiap dapil, itu saya kira kuncinya.
dan caleg-caleg sendiri yang bekerja keras, bahkan bisa mengalahkan incumbent ya. Itu yang menjadi catatan bahwa berkampanye yang modern, berkampanye yang efektif, jauh lebih baik ya, dan ke depan akan semakin modern kampanye kita. Gitu. Termasuk di media sosial ya, yang juga termasuk media sosial, spending media sosial kita terbesar di antara seluruh partai. Termasuk caleg-caleg Golkar juga sekarang sudah pandai melakukan iklan di media sosial. Jadi semua cara berkampanye modern dipakai oleh semua caleg Golkar, dan di Golkar sudah menerapkan kampanye yang berbasis data dan modern. Dan anak-anak muda Golkar banyak yang terpilih kali ini, kalahkan incumbent. Jadi kampanye di media sosial menurut Anda salah satu yang efektif begitu ya? Ya, sangat efektif. Oke, kalau PDI Perjuangan sendiri, Mas Ciko, kandang banteng gimana nih Jawa Tengah? So far nggak ada masalah dengan PDI Perjuangan ya, tapi kan tentunya kita juga bisa sadari ada anomali ini dengan suaranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini yang juga menjadi sorotan bagi kami, dan kita sedang mempelajari. Nah, itu juga salah satunya yang menjadi materi nanti yang kita akan bahas di hak angket ataupun perselisihan suara nanti di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita bicara anomali dari segala macam pemilihan umum ini kan juga semuanya anomali ya. Kita bicara soal dari mulai approval rating Presiden Jokowi yang 80% misalnya, yang kemudian Pak Prabowo sekarang dibilang hanya mencapai sekira 57% misalnya. Tetapi juga ada 60%, Litbang Kompas ini melakukan survei, lebih dari 60% masyarakat ingin ada hak angket. Nah, ini kan cukup anomali di angka-angka dan statistik ini, sulit sekali untuk bisa kita pahami, dan harapan kami tentunya memang penelusuran yang lebih jauh melalui pemanggilan, melalui hak angket, dan juga nanti sengketa di Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini semua. Jadi Disti dan teman-teman jurnalis diharap sabar, menunggu aja. Waktunya masih cukup panjang ini. Oke, jadi kita harus tetap bersabar ya sampai nggak tahu kapan ya kan. Tapi hak angket kan tahapan pemilunya memang belum selesai. Oke, baik. Gus Huda, gimana nih Gus Huda kalau PKB sendiri? Jawa Timur aman? Gus Huda, masih di mute? PKB Ya, paling Jawa banyak. Timur aman. Gimana untuk perolehan suara di Jawa Timur untuk PKB sendiri? Menang banyak PKB. PKB paling banyak katanya. Ini betul, kita menang banyak, betul sampaikan oleh Mas Erwin. Kita cukup jarak cukup jauh sekali, kemenangan PKB dengan partai yang lain gapnya cukup jauh banget. Kita bersyukur artinya PKB tetap menjadi kandang utama dari PKB. 27 kursi dipersembahkan di DPRD provinsi, artinya menjadi ketua DPRD tahun ini, hasil pemilu tahun 2024. Dan ini patut kita syukuri bersama, dan bagian dari cara mensyukurinya saya kira kita ingin semua yang lubang-lubang yang bermasalah dalam pemilu akan kita dorong di dalam hak angket. Nah, dalam fase hak angket ini memang saya setuju dan disampaikan oleh Mas Ciko, fasenya hari ini kita nggak ngomongin substansi dulu memang. Kita ngomongin dulu soal kesepakatan bahwa hak angket ini tetap harus bergulir dan akhirnya nanti akan menjadi hak yang berjalan di DPR RI. Karena tidak cukup dari pasangan 01 saja untuk menggolkan hak angket ini. Paling tidak kalau berkoalisi bergabung dengan pasangan 03, hampir pasti hak angket ini bisa goal di DPR RI. Karena secara mekanisme tidak cukup 25 orang yang mengajukan dari 2 fraksi, tapi harus dibawa dalam rapat paripurna, dan itu harus dihadiri setengah dari jumlah seluruh anggota dewan, berarti setengahnya kurang lebih sekitar 288. Sementara pasangan 01 koalisinya hanya 160-an. Jadi itu pentingnya memastikan inisiatif yang sudah disampaikan oleh Mas Ganjar menjadi sikap resmi dari fraksinya Mas Ciko. Nah, kalau itu sudah terjadi, tinggal nanti kita pastikan ketemu, baru kita ngomongin soal substansinya.
Oke, iya, tapi kan kalau misalkan seharusnya kalau memang sudah kompak nih ya, koalisi 01 dan juga 03 sudah mau menggulirkan hak angket, ya nunggu apa lagi gitu loh. Gus Huda, itu juga jadi pertanyaan mungkin dari Bung Erwin. Nunggu momentumnya. Nunggu momentumnya. Kita nunggu diundang sama Mas Ciko sebagai inisiator. Oke, jadi nunggu undangan dari PDI Perjuangan. Karena tanpa PDI Perjuangan, hak angket ini nggak akan bisa jalan. Mas Ciko, gimana nih? Iya. PDI Perjuangan nggak undang-undang ternyata. Jawabannya ngulang-ngulang terus, jawabannya adalah kan kita juga harus mempersiapkan semuanya secara matang. Tadi momentum satu, yang kedua materi-materi yang akan dibawa, ya kan, argumen-argumen akan dibawa, strateginya seperti apa dan lain-lain ya. Kita tunggu aja lah. Tapi so far sampai hari ini belum ada kata berubah, apalagi dari Ketua Umum kami Bu Mega yang mengatakan bahwa kita akan menempuh dua jalur, yaitu Mahkamah Konstitusi dan juga melalui hak angket. Sampai hari ini belum ada perubahan. Oke. Mas Ilham, terakhir soal evaluasi nih, karena banyak sekali dinamika yang terjadi di daerah-daerah begitu, bahkan di Papua, kemudian di Medan, banyak sekali, hampir seluruh wilayah di Indonesia ini ada protes di sana-sini begitu soal rekapitulasi. Apa yang kemudian harus segera diperbaiki, walaupun bisa dikatakan terlambat? Ya, tentu manajemen penyelenggaraan pemilunya harus segera diperbaiki, terutama kisruh soal sirekap. Walaupun sirekap ini sebagai alat bantu, tetapi kemudian hasilnya sangat jauh sekali dari apa yang kita harapkan gitu. Harusnya sirekap ini kan menjadi pembanding, menjadi alat transparansi KPU bahwa rekapitulasi di KPPS itu adalah berjalan dengan baik sesuai dengan data yang ada. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah, jadi jangan sampai kemudian si rekap yang tadinya harus menjadi alat bantu malah menjadi troublemaker gitu ya. Jadi sumber kegaduhan. Gaduh, jadi membuat orang gaduh, dan semua orang kan bahkan publik juga jadi melihat bahwa ini terjadi kecurangan yang masif dan sebagainya. Padahal sirekap ini alat bantu, walaupun alat bantu tapi tetap harus diperbaiki. Kedua adalah penegakan hukum dari Bawaslu. Saya melihat beberapa tempat ini tidak ada reaksi yang yang tepat dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada, sehingga kemudian muncul pelanggaran-pelanggaran ini yang dibiarkan gitu ya, tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dan bahkan juga ada beberapa KPU kabupaten kota yang berani, bahkan tingkat kecamatan yang berani menolak rekomendasi dari Bawaslu. Padahal rekomendasi Bawaslu itu wajib untuk dilaksanakan oleh KPU. Nah, ini kan seperti ada pembiaran, seperti KPU-nya merasa sudah kuat sehingga rekomendasi dan temuan-temuan dari Bawaslu yang harusnya tidak lanjut oleh KPU ini tidak dilakukan. Nah, saya mendengar beberapa daerah seperti itu. Nah, ini tentu berbahaya sekali bagi penyelenggara pemilu kita. Dan ke depan tentu kita harus evaluasi, terutama tentu regulasinya. Apakah regulasi yang sekarang ini sudah tepat untuk kemudian diberlakukan pada pemilu 2029 yang akan datang? Harus ada perbaikan pastinya ya nanti, apalagi sebentar lagi mau ada pilkada begitu yang tinggal beberapa bulan lagi ya, Mas Ilham ya. Dan juga sudah disiapkan oleh Golkar, PDI Perjuangan, baik itu juga di PKB untuk pilkada. Terima kasih, kita akan tunggu bagaimana hasil atau pengumuman dari rekapitulasi suara pemilu 2024 yang memang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret atau sekitar 7 atau 6 hari lagi. Terima kasih Gus Huda dari PKB, kemudian ada Mas Ciko Hakim dari PDI Perjuangan, kemudian ada Bung Erwin Aksa dari Partai Golkar, Mas Ilham Saputra. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, kita nanti diskusi kembali di tema yang selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Saudara, informasi lain ini juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Kementerian Perhubungan memprediksi pemudik Lebaran 2024 mencapai 193,6 juta orang. Informasi lengkapnya usai jeda. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP.
Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Enaknya buka puasa. Makan aroma kelapa, manis dan gurih, Beri mulu. dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa. Terasa juga, Papanya. Ramadan di rumah wajib ada. Gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial.